izin record dulu. Oke, selamat pagi Pak Fernal. Gitu ya, kita bertemu kembali. Untuk agenda kali ini kita persiapan untuk tugas akhir. Nah, sebetulnya nanti tugas akhir saya dibantu dengan Mbak Ima. Jadi rekan satu tim saya yang akan menyampaikan nanti tata cara gimana pengimplementasian untuk fitur tugas akhir. Nah, namun sebelum saya serahkan ke Mbak Ima gitu ya. Nah, kalau di Stipetra Bitung itu kemarin infonya ada proposal betul ya Pak ya? Iya. Oke, berarti nanti proposalnya itu apakah dimasukkan di nilai mata kuliah atau sebagai satu langkah bahwasannya itu langkah skripsi atau seperti apa Pak yang proposal? Untuk proposal masuk nilai sendiri. Oh, berarti ada mata kuliah atau cuman pendataan aja Pak? Kalau di kurikulum dia masuk mata kuliah. Oh, mata kuliah proposal. Iya. Oke. Kalau dari kita, karena proposal ini beda sama tugas akhir, Pak. Kalau di kita itu proposalnya pendataan. Jadi Hmm, kita sesuaikan seperti di Neo, karena di Neo kan nggak ada wadah untuk pengiriman proposal kan, Pak ya. iya. Jatuhnya, jadi nanti untuk mekanisme proposal itu akan ada aksi lagi sih, Pak, untuk input nilai ke mata kuliahnya. Nah, mata kuliahnya itu namanya proposal atau apa, Pak? Seminar. Oh, seminar. Oke, nanti mungkin dijelaskan sama Mbak Ima ya dan juga ditunjukkan ya untuk Iya. mata kuliahnya yang mana gitu. Tapi kalau proposalnya udah mulai di periode ini atau di periode ini sudah skripsi, Pak? Nanti semester depan Bu, untuk proposal. Oh, oke. Berarti kalau Ya. proposal semester depan, kalau sekarang tugas akhir ya, Pak ya? Yang 25 Iya. ganjil. Yang 25 ganjil sudah selesai ujian, Mbak. Oh, udah selesai ujian. Oke, Iya. berarti ini kita coba dulu implementasi di periode ini sembari dipersiapkan ya. Dari sisi administrasinya proposal ada administrasi apa aja, Pak? Administrasi ada sih, Mbak, untuk dari pembayaran juga. Oke, berarti mereka Iya. harus melakukan pembayaran dulu baru bisa Iya. mengajukan proposal ya. Oke, sebentar. Saya sambil catat ya, Pak ya. Ya. Kemudian kalau dari segi administrasi upload bukti bukti misalkan KHS semester 1 sampai semester 5 kah atau yang lainnya ada nggak, Pak? Kalau itu kami nggak suruh upload, Mbak, untuk kayak bukti dari semester awal nggak. Oh, terus gimana, Ya. Pak, biasanya? Syarat-syarat untuk mereka menuju ke proposal. eh yang pasti sudah diajukan dulu judul, Mbak, di Proposalnya. Oh, Kepprodi ya. oke, berarti nggak ada syarat khususnya ya, Pak, yang proposal, Ya. cuman pembayaran aja ya. Oke, Ya. kemudian kalau yang tugas akhir, Pak, Kalau untuk tugas akhir sudah harus lulus semua mata kuliah, Mbak. sudah harus lulus semua mata Iya. kuliah. Oke, Ya. kemudian ada ini juga, Pak, ada pembayaran juga yang harus Iya. dituntaskan. Untuk pembayaran ada juga. Oke, berarti beda ya pembayaran proposal sama tugas akhir ya, Pak ya. Iya. Oke. Oke, berarti ada kalau dari segi syarat dari tugas akhir per prodi ada perbedaan syarat atau gimana, Pak? Sama saja, Mbak, untuk persyaratannya. Oh ya sudah, oke kalau kayak gitu. Iya. Baik, kalau seperti itu mungkin dari segi administrasi tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya Mbak Ima ya. Jadi bisa dilanjutkan saja langsung demo ya ke Pak Fernalnya. Jadi untuk tempat dan waktu saya silakan untuk di Mbak Ima pemaparan demonya. Terima kasih Mbak Ima dan juga Pak Fernal. Oke, baik. Terima kasih Mbak Iya. Fitri. Oke, selamat pagi ya Pak Fernal. Perkenalkan dengan saya Ima selaku Product Trainer dari Sevima yang hari ini akan membantu memaparkan terkait untuk pemanfaatan di proposal dan juga tugas akhir gitu. Nah, izin saya Iya. share screen terlebih dahulu ya Pak ya. Iya. Oke, untuk halaman share screen saya sudah tampil Pak saat ini. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, tadi sebelum saya lanjutkan ya Pak ya, sebelum saya mulai tadi saya mendengar terkait percakapan dengan Mbak Fitri bahwasanya memang kalau untuk di proposal sendiri ini syaratnya hanya melunasi tagihan proposal gitu ya Pak ya. Dan berkas administrasi yang perlu diupload oleh mahasiswa gitu. Namun
ada ini nggak Pak, syarat minimal SKS yang harus lulus atau ditempuh oleh mahasiswa sebelum mengambil proposal? Ya, nah, wajib sudah semester 7, Mbak. Oh, wajibnya sudah semester Iya, 7. Oh, pembatasannya dari semester ya, iya, bukan semester dari aja, iya. SKS Iya, yang sudah ditempuh. Oh, baik. iya. Oke. Memang kalau misalkan di sistem terkait untuk pembatasan wajib semester 7 gitu ya, terkait untuk minimalnya untuk mengambil proposal masih belum tersedia memang kalau untuk di sistem. Tapi kalau misalkan pencekalannya ini nanti akan disesuaikan berdasarkan SKS minimal, Baik. itu bisa disesuaikan dari kurikulum prodi, dari mata kuliah yang ada di kurikulum prodi gitu. Jadi terkait untuk proposal ini sebetulnya bisa dibantu diajukan oleh mahasiswa di semester berapapun. Nah, biasanya kalau untuk yang mengajukan proposal nantinya dari sisi mahasiswa atau ditambahkan dari tim admin, Pak? Dari sisi mahasiswa, Mbak. Oh, dari sisi mahasiswa yang Iya. mengajukan. Oke, baik. Tapi itu Nah, mm, saat saat mengajukan judulnya itu sudah di ACC sama Kaprodi. oh judulnya sudah di ACC oleh Ya, Kaprodi. Oh, oke. Berarti gini prosesnya kalau di kampus. Mahasiswa mengajukan secara offline dulu ke iya, Kaprodi, baru nanti ada lembaran gitu bahwasanya di ACC atau seperti apa, Pak? iya itu ke Prodi ya, Mbak. Oh, tapi memang ada bukti lembarannya. Bukti lembaran kalau saya Mbak kurang tahu ke Prodi. Oh, karena begini Iya, Pak, sebetulnya kalau misalkan memang ternyata pelaksanaan pengajuan proposal ini offline terlebih dahulu, kalau di kampus, dan mahasiswa nanti ketika sudah disetujui judulnya baru bisa upload proposalnya ke sistem, ini bisa saja. Tapi untuk meminimalisir kan nanti proposalnya itu akan disetujui. Ketika disetujui kan menjadi tugas akhir Pak untuk dilanjutkan dikerjakan di iya. TA. Nah, agar tim operator bagian akademik atau bagian tugas akhir mengetahui ini judulnya sudah di-ACC oleh tim prodi, maka saran dari saya sebetulnya ada berkas yang harus diupload, yaitu satu berkas administrasi di mana lampiran bahwasanya judul yang sudah diajukan ini sudah disetujui oleh prodi. Kalau seperti itu bagaimana, Pak? Bisa juga sih Mbak. Bisa Kalau juga ya. kalau kebiasaan dari kami Mbak, kalau sudah judulnya itu sudah di ACC, pasti Mm. akan diberikan dosen pembimbing. Nah, itu yang jadi buktinya bahwa oh ini sudah di ACC judulnya. Oh, dari dosen pembimbing ya berarti ya. Iya. Hmm, tapi kalau misalkan tidak ada bukti lampirannya, khawatir malah nantinya ada nggak Pak kemungkinan mahasiswa ini asal mengajukan aja tanpa ada bukti. Jadi Bapak mengetahui dia mengajukan langsung diberikan ini dosen pembimbing. Ada yang tidak seperti itu Untuk pembagian dosen pembimbing kan yang dikeluarkan dari Kaprodi, Pak. dari Kaprodi ya. Iya, Kaprodi. Oke. Baik, kalau solusi dari saya sementara itu tadi, Pak. Jadi kalau misalkan memang pengajuannya offline, mahasiswa harus divalidasi dulu oleh tim Kaprodi atau tim Prodi. Nah, lembaran ACC-nya itu dari judulnya kan nanti dia akan mengajukan di daftar proposal untuk nantinya ketika itu sudah sesuai disetujui menjadi tugas akhir. Jadi ada berkas administrasi gitu, Pak, yang mungkin untuk dibantu dilampirkan gitu. Cuman cukup satu aja gitu. Iya. Oke, nah saya lanjutkan ya Pak ke sistem. Nah jadi nanti dari tim operator ini boleh sekali untuk menambahkan satu syarat gitu. Nah satu syaratnya itu ada di menu perkuliahan, data tugas akhir, referensi syarat TA atau proposal. Nah di sini. Ini saya menggunakan data dummy kami ya Pak ya. Jadi nanti boleh sekali untuk ditambahkan satu syarat tadi. Misalkan bukti validasi ACC pengajuan judul oleh Kaprodi gitu misalkan Pak. Lalu bisa di set aktif. Nanti disimpan aja gitu. Ini contohnya saja ya.
Nah, misalkan seperti ini. Kalau sudah nantinya, kalau misalkan ada syarat sebelum mengajukan proposal ini wajib lunas tagihan dulu, maka nanti boleh sekali untuk koordinasi dengan tim keuangan ya Pak ya, koordinasi dengan bagian keuangan untuk menambahkan aturan akademik cekal gitu ya, bahwasanya sebelum mahasiswa mengajukan proposal ini wajib melunasi tagihan terlebih dahulu gitu. Nah, kalau sudah nanti dari mahasiswanya tinggal mengajukan, tapi Bapak dari berkas ini, satu berkas tadi boleh sekali untuk didetailkan dulu di menu proposal, tugas akhir, lalu di aturan tahap dan syarat ujian proposal. Nah, sebelum kita masuk ke sini, pastikan untuk tahapannya itu disetting dulu, Pak. Untuk settingnya, pertama kita setting di menu tahapan proposal, yaitu di menu perkuliahan, proposal tugas akhir, lalu tahap proposal. Nah, di sini. Ini tahapan-tahapan yang memang digunakan untuk pengerjaan proposal mahasiswa. Misalkan dari pengajuan judul, bimbingan proposal, lalu mungkin ada seminar proposal. Ada tidak, Pak, kalau untuk di proposal TA? Ada, Mbak. Oke, nah tahapan-tahapannya itu boleh sekali untuk didetailkan terlebih dahulu di sini, gitu. Nah, kalau misalkan sudah tahapannya, nanti bisa dilanjutkan untuk setting unsur nilainya dulu, Pak, di menu perkuliahan, proposal TA, lalu di unsur nilai. Jadi ini nanti mendetailkan eh, yang akan dinilai pada seminar proposal mahasiswa atau proposal TA mahasiswa itu apa aja. Itu boleh sekali untuk didetailkan. Biasanya ada berapa unsur nilai, Pak, yang nantinya akan diuji oleh dosen penguji atau dosen pembimbing proposalnya? Ada beberapa, Mbak. Ada kayak materi, presentasi, Hmm. ya ada beberapa. Sebelum lanjut ke tugas akhir ya, Pak ya, berarti ya. Iya, Oke, nanti silahkan ditambahkan saja di sini. Kodenya iya. bebas, boleh menggunakan kode apapun. Nanti nama unsur nilainya ini apa aja. Nanti yang tampil dari sisi dosen dan juga mahasiswa itu adalah nama unsurnya, bukan kodenya. Jadi nanti boleh sekali untuk disesuaikan. Nah, kalau sudah unsur nilainya sudah disetting, kita lanjutkan Pak untuk setting komposisi nilainya. Ada di mana? Di menu perkuliahan, proposal TA, dan juga komposisi nilai. Nah, ini untuk setting komposisi nilainya, Pak, kita sesuaikan berdasarkan jenjangnya, gitu. Pastinya kalau di kampus ada diploma, sarjana, eh, profesi ataupun pasca sarjana, ini kan memiliki komposisi nilai yang berbeda-beda biasanya. Betul ya, Pak ya? Iya. Betul. Nah, nanti Bapak silakan tambahkan saja di sini berdasarkan jenjangnya, misalkan mau setting yang sarjana. Apa saja nanti diklik tambah, pilih unsur nilai yang tadi sudah ditambahkan, terus persentasenya berapa, lalu bisa disimpan gitu. Jadi nanti seperti ini. Pokoknya totalnya itu maksimal di 100% Pak, seperti itu. Nah, baru kalau misalkan nanti ini sudah disetting, kita lanjutkan Pak untuk setting aturan tahapan proposal TA-nya, yaitu ada di menu perkuliahan, proposal TA, di aturan tahap dan syarat ujian proposal. Nah, di sini. Di sini Bapak bisa tambahkan terlebih dahulu ini untuk setting tahapan dan juga syarat ujian proposal yang ada di perguruan tinggi. Nanti unitnya itu bisa disesuaikan, Pak. Mau berdasarkan level sekolah tinggi, universitas, ataupun yang lainnya. Bisa berdasarkan fakultas dan juga bisa berdasarkan per program studi, gitu. Jadi nanti boleh sekali untuk disesuaikan, karena khawatir ternyata program studi, masing-masing program studi ini memiliki aturan sendiri untuk syarat mahasiswa dapat mengikuti ujian proposal. Seperti itu. Jadi boleh disetting sesuai dengan kebijakan. Nah, kalau untuk jenis TA-nya ini juga tetap disesuaikan ya Pak ya dengan jenis TA yang sudah didetailkan pada data pelengkap perguruan tinggi program studi. Karena masing-masing jenjang ini memiliki aturan khusus untuk jenis TA yang diberlakukan. Betul seperti itu ya, Pak ya? Iya, iya. Betul. Nah, nanti bisa langsung disimpan. Ini misalkan saya membuat satu seperti ini. Nah, lalu untuk jenis TA-nya misalkan di tugas akhir, otomatis karena sudah didetailkan di data pelengkap, misalkan seperti ini.
Oh, ini karena sudah ada, jadinya sudah terdaftar di sini. Sebentar, saya cek dulu. Nah, seperti ini Pak nantinya. Kalau misalkan sudah ditambahkan, Bapak bisa mendetailkan untuk detail tahapannya. Jadi urutannya itu apa aja? Yang pertama, misalkan sidang seminar proposal yang akan digunakan. Apakah termasuk ujian? Jika iya, maka bisa di checklist. Lalu yang kedua, misalkan dari sidang ini ternyata ada perbaikan, maka nanti tahapannya ditambahkan untuk perbaikan seminar proposal. Terkait tahapan ini diambilkan dari data tahapan yang sudah ditambahkan pada menu perkuliahan proposal TA tahap proposal gitu Pak. Kalau sudah ditambahkan tahapannya, dilanjutkan ya Pak ya ke syarat proposal. Nah yang tadi, jadi mungkin di awal sebelum bimbingan atau sebelum tahapan apa gitu, nanti boleh sekali untuk ditambahkan syarat, contohnya syaratnya yang tadi bukti ACC ya, bukti ACC judul TA oleh Kaprodi. Nanti boleh sekali untuk diupload berkasnya, maka jangan lupa dipastikan ini diaktifkan, lalu disimpan. Agar nantinya dari sisi mahasiswa itu ketika mengajukan judul proposal gitu ya Pak ya. Ketika mengajukan judul proposal, nanti Bapak juga bisa download terkait untuk buktinya gitu. Bukti ACC judulnya ini di mana. Jadi Bapak bisa mengetahui, oh ini sudah diupload dan memang sudah di ACC, tinggal memberikan untuk dosen pembimbingnya. Seperti itu. Gitu, Pak. Nah, lalu sebelum saya lanjutkan, ini apakah ada yang mau ditanyakan dulu dari tahapan ini? Eh, bisa Mbak, ada pertanyaan sedikit Pak. Mbak, Ya. yang di TA tadi, yang TA, Yang yang TA, yang ya ya, yang itu, yang ya. di situ kan jenis TA itu munculnya tugas akhir. Kalau Ya. mau ditambahkan yang lain itu tadi Mbak di setting di mana saya sudah lupa itu Mbak. Oke. Untuk settingnya ada di menu data pelengkap perguruan tinggi program studi, Pak. Jadi Oh, ini disesuaikan, nanti Bapak klik detail aja berdasarkan program studi dan juga jenjang masing-masing gitu. Jadi nanti diedit saja, lalu di sini Pak jenis TA-nya bisa disesuaikan. Tapi memang kalau untuk data ini kami sudah sesuaikan dengan yang ada di Pedidikti New Feeder ya Pak ya. Jadi jenis iya. TA-nya tidak bisa ditambahkan atau diubah, cuman bisa disesuaikan. Misalkan ini jenjangnya sarjana. Oh, kalau sarjana itu skripsi. Oh, kalau D3 mungkin karya tulis ilmiah atau eh, tugas akhir ataupun yang lainnya itu boleh disesuaikan pada menu data pelengkap perguruan tinggi program studi. Ya, Ya. oke. Ya. Soalnya yang muncul hanya skripsi Mbak di kami Mbak. Oh, hanya skripsi ya, Pak ya. Iya. Oke. Boleh disesuaikan aja, Pak, kalau misalkan ternyata jenis TA-nya tidak skripsi atau mungkin tugas akhir dan yang lainnya gitu. Oh, iya Mbak. Oke, nanti di sini akan otomatis menyesuaikan berdasarkan program studi yang dipilih, Pak, gitu. Gitu ya. Oke. Baik, ada yang ditanyakan lagi, Pak? Sementara cukup. Sementara cukup. Oke. Ya. Nah, nanti kalau sudah mahasiswa kan akan mengajukan ini Pak, apa namanya? Proposal TA dari loginnya mahasiswa gitu. Nah, nanti Bapak bisa monitoring di menu perkuliahan, proposal tugas akhir lalu di menu daftar proposal. Nah, di sini nanti Bapak akan mengetahui mahasiswa-mahasiswa berdasarkan jenis TA-nya sesuai dengan program studinya yang mengajukan proposal itu siapa saja. Statusnya ini bisa dicek saja, nanti ada status aktif, disetujui, revisi, dan juga ditolak. Kalau pertama kali mengajukan, itu statusnya pastinya aktif, begitu Pak. Contohnya misalkan ada mahasiswa yang sudah mengajukan ini, contohnya mahasiswa Salsa Tara. Nah, ini sudah mengajukan per tanggal 14 November 2025 dengan status aktif. Bapak bisa langsung klik detail saja. Nah, nanti kalau misalkan Bapak mau cek terlebih dahulu terkait untuk syarat berkas yang sudah diupload oleh mahasiswa itu ada di mana di menu syarat ujian di sini. Jadi nanti akan ada informasi syarat ujian yang sudah ditambahkan tadi, misalkan bukti ACC pengajuan judul, di sini ada filenya, nanti bisa klik saja Pak, gitu. Kalau sudah diupload oleh mahasiswa, kalau sudah sesuai, nanti tinggal divalidasi seperti ini, gitu.
Nah, kalau sudah divalidasi, Pak, nanti Bapak bisa melanjutkan untuk menambahkan dosen pembimbing seminar proposalnya, betul ya? Iya, Betul. Nah, untuk pendataannya ada di mana? Silakan masuk ke menu data proposal. Bapak bisa edit terlebih dahulu. Nanti klik tambah dosen pembimbing. Nanti dicari saja siapa dosen pembimbingnya. Misalkan seperti ini. Nah, ini lalu nanti disimpan saja, gitu, Pak. Oke. Nah, nanti biasanya Pak, kalau misalkan seminar proposal ini ada proses bimbingannya tidak antara mahasiswa dan juga dosen PA? ada Mbak. Ada. Oke. Jadi nanti di sini juga bisa melihat Pak rekapan terkait untuk bimbingan proposal antara mahasiswa dan juga dosen gitu di sini. Jadi nanti dari dosen itu bisa menambahkan, dari mahasiswa juga bisa mengajukan terkait untuk proses bimbingan gitu. Nah, nanti rekapannya juga ada di sini gitu Pak. Nah, lalu kalau di sini ada syarat ujian yang tadi saya sampaikan untuk monitoring dan juga validasi berkas-berkas yang sudah dibantu diupload oleh mahasiswa. Lalu kalau misalkan mau menambahkan jadwal ujiannya, di sini Pak, yang menambahkan jadwal ujian itu bisa dari tim operator akademik atau tim operator khusus tugas akhir ataupun proposal gitu. Jadi nanti ditambahkan di sini terlebih dahulu. Ada ya Pak untuk ujian seminar proposalnya? Iya, ada Mbak. Ada, oke. Nanti dengan cara klik tambah saja, nanti tanggal ujiannya bisa ditambahkan, lalu waktu mulai, waktu selesainya itu jam berapa, untuk tahapan ujiannya di mana gitu ya. Tahapannya tadi misalkan sudah ditambahkan beberapa pada aturan tahapan, dipilih saja. Ini mau luring atau daring, itu bisa disesuaikan. Kalau daring bisa ditambahkan URL ujian daringnya gitu. Nah, lalu dosen pengujinya juga boleh sekali untuk disesuaikan siapa saja. Biasanya dosen pengujinya ada berapa, Pak? 4 Mbak. 4. Oh, oke. Ada 4 ya, Pak ya. Nanti boleh sekali untuk disesuaikan juga di sini ya, Pak ya. Jumlah maksimal dosen pengujinya ada berapa kalau misalkan mau disesuaikan gitu. Biar nanti tidak terlalu banyak gitu. Oke. Nah, kalau sudah nanti boleh disimpan saja gitu agar nantinya mahasiswa sudah mengetahui terkait untuk jadwal ujian dan juga dosen pembimbingnya. Nanti rekap nilai ujiannya ada di sini, Pak. Gitu. Kalau misalkan sudah ada jadwal ujiannya, nanti di sini akan ada rekapannya. Ini contoh ya. Saya tambahkan Iya. misalkan di hari ini tanggal 1 Desember jam 6.30 sampai dengan jam 10.50 misalkan di sini. Ini saya simpan. Oke, kalau sudah nanti di sini ada bisa untuk dari dosen pengujinya itu mengisikan terkait untuk nilainya gitu. Jadi nanti yang dapat mengisikan nilai itu memang dari dosen penguji atau dosen pembimbingnya nanti di nilai akhir di sini memang diwajibkan untuk mengisikan ya Pak ya nantinya. Dan kalau misalkan ternyata dosennya tidak ada waktu untuk mengisikan dan dibantu oleh tim operator itu juga bisa gitu. Jadi nanti tinggal didetailkan berdasarkan komposisi nilai yang di awal disetting gitu. Ini untuk dosen pengujinya karena ini nilai ujian dan nilai akhir ini bisa dari dosen pembimbingnya gitu. Nanti Pak, kalau untuk dari nilai ini memang berbeda dengan tugas akhir. Kalau tugas akhir seperti yang Bapak ketahui, ketika dosen penguji atau dosen pembimbing menambahkan nilainya dari data tugas akhir, itu otomatis nilainya juga akan tercatat di kelas perkuliahan, gitu ya Pak ya. Nah, Iya. sedikit berbeda kalau dari seminar proposal. Kalau seminar proposal memang masih perlu diolah secara mandiri terlebih dahulu oleh tim dosen penguji ataupun dosen pembimbingnya atau mungkin dari tim operator. Nanti kalau nilai akhirnya sudah ketemu antara persentase komposisi nilai masing-masing dari dosen pembimbing dan juga dosen penguji, maka nanti bisa ditambahkan di kelas, Pak, gitu. Jadi kalau untuk proposal TA ini tidak otomatis ya Pak ya untuk nilai akhirnya. Berbeda dengan nilai di tugas akhir. Kalau nilai di tugas akhir, nilai akhirnya maka akan otomatis masuk ke dalam nilai perkuliahan yang ada di kelas. Gitu Pak. Oke, nah nanti kalau sudah selesai ujiannya, apakah nanti mahasiswa ketika sudah menambahkan proposal lalu dilanjutkan ke tugas akhir, ini perlu mengajukan data tugas akhir baru? Jawabannya tidak.
Tidak begitu. Tinggal dilakukan setujui saja, Pak, di menu data proposal. Yang menyetujui itu bisa dari dosennya atau bisa dari tim operator gitu. Nah, cara setujuinya di sini. Perlu dipastikan ya, Pak ya, setujui ini bisa dilakukan aksi ini ketika memang keseluruhan datanya sudah valid, sudah lengkap, tidak ada perubahan. Karena ketika sudah disetujui, maka tidak bisa diubah lagi. Bisa sebetulnya dengan menghapus data tugas akhirnya, tapi kan akhirnya dari tim operator ini jadi kerja 2 kali, gitu ya Pak ya. Jadi nanti bisa Ya. dipastikan sebelum disetujui ini sudah valid datanya. Caranya dengan klik setujui. Nah, nanti dipilih terlebih dahulu untuk periode mulainya di periode berapa, gitu. Periode mulai itu periode pengerjaannya, karena bisa jadi periode pengerjaannya ini berbeda dengan periode pengerjaan tugas akhir ini berbeda dengan periode pengajuan seminar proposalnya. Tapi kalau misalkan sama ya disesuaikan saja gitu. Misalkan ini saya pilih yang 2025 dua atau ganjil deh. Ini. Nah, lalu klik setujui proposal di sini, Pak. Nah, di sini ada informasi pengubahan data proposal skripsi gagal. Persetujuan tidak diperbolehkan karena data KRS tugas akhir mahasiswa masih belum diinputkan. Jadi, syarat mahasiswa dapat disetujui untuk tugas akhirnya atau mengajukan data tugas akhir, ini wajib sekali memiliki KRS dengan jenis mata kuliahnya itu skripsi, Pak. Gitu. Jadi di sini kita perhatikan di menu perkuliahan data kurikulum mata kuliah. Nah, di sini kan ada jenis mata kuliah. Nah, ini tidak boleh kuliah, Pak. Kalau ini mata kuliah skripsi, tugas akhir, ataupun tesis. Jadi wajib didatakan jenis mata kuliahnya adalah skripsi. Tidak perlu khawatir, misalkan, Mbak, untuk program pasca kan nama mata kuliahnya tesis atau seminar proposal. Kalau misalkan didatakan jenis mata kuliahnya skripsi, nanti mahasiswanya jadi kebingungan. Sama sekali tidak, karena jenis mata kuliah ini tidak tampil pada mahasiswa. Yang tampil hanya nama mata kuliahnya saja dengan kodenya. Gitu. Jadi dipastikan nanti mata kuliah yang termasuk di skripsi ataupun tesis atau karya tulis ilmiah, jenis mata kuliahnya ini dipilih skripsi gitu, Pak. Dan mahasiswa sudah harus mengambil KRS skripsi. Ini coba ya, saya bantu tambahkan dulu untuk KRS dengan jenis mata kuliah skripsi. Ini mahasiswa salsa di periode 2025 ganjil ada beberapa mata kuliah. Ini saya sampling salah satu saja, saya ubah contohnya dia jadi mata kuliah skripsi ya Pak ya. Ini padahal bukan skripsi. Ini saya ubah saja. Oke. Nah, kalau sudah saya bantu tambahkan terkait untuk mata kuliah jenis skripsi di KRS-nya, saya pilih periode mulainya di 2025 ganjil, saya setujui proposalnya, otomatis pengubahan data proposal skripsi berhasil, gitu Pak. Jadi data mahasiswa ini, data proposalnya ini sudah berhasil disetujui dan sudah menjadi data tugas akhir. Sehingga ada informasi data tidak bisa diubah, data tugas akhir atas proposal ini sudah dibuat ketika status pengajuan diubah menjadi disetujui. Gitu. Nah, kita cek di menu perkuliahan, data tugas akhir, daftar tugas akhir, harusnya di sini sudah ada untuk pengajuan dari mahasiswa salsa. Nah, ini Pak, gitu. Tadi kan kita juga sudah menambahkan dosen pembimbingnya ya Pak ya, akan otomatis juga terbawa. Biasanya kalau dosen pembimbing seminar proposal dengan tugas akhir sama atau tidak Pak nantinya? Sama, Mbak. Oh sama, Ya. oke. Jadi tidak perlu khawatir nanti Bapak akan setting ulang untuk dosen pembimbingnya ya. Karena ketika statusnya disetujui, maka otomatis data pembimbingnya ini juga akan terdata di sini. Gitu. Seperti itu, Pak. Jadi ini sudah tidak bisa diotak-atik kalau misalkan sudah disetujui. Nah, baru selanjutnya Bapak bisa setting lagi untuk tahapan-tahapan yang ada di tugas akhir. Kalau di tugas akhir ada tahapan-tahapannya ya Pak ya, yang perlu diikuti oleh mahasiswa dan apakah betul ada berkas administratif juga yang harus diupload oleh mahasiswa sebagai syarat mengikuti tugas akhir? Ya, ada, Mbak. Ada ya Pak ya. Oke. Ya.
maka kurang lebihnya bisa disetting dulu. Kalau misalkan ternyata Ya. sebelum sebelum mengambil tugas akhir ini wajib lunas tagihan dulu, itu juga boleh sekali untuk dikoordinasikan dengan tim keuangan agar dibantu dicekal di aturan akademik terkait untuk penambahan aturan bahwasanya sebelum mengambil TA ini wajib lunas tagihan terlebih dahulu gitu. Nah, nanti kurang lebihnya untuk setting tahapannya masih sama Pak. Di menu perkuliahan, daftar tugas akhir lalu di tahapan tugas akhir. Bapak bisa menambahkan dulu tahapan-tahapan apa saja yang nantinya akan diikuti oleh mahasiswa saat melaksanakan tugas akhir. Kalau sudah disetting untuk tahapannya, silahkan dilanjutkan untuk setting unsur nilainya. Gitu. Unsur nilainya berbeda ya Pak ya, kalau dari tugas akhir dengan proposal. Berbeda tidak? Hampir mirip Mbak, sama saja. Oh, kurang lebihnya sama. Iya, Oke, kalau kurang lebihnya sama nggak apa-apa Pak. Nanti bisa ditambahkan saja di sini ya, di data tugas akhir unsur iya. nilai gitu. Nah, baru kalau sudah silakan dilanjutkan untuk mendatakan aturan tahapannya Pak gitu. Kan kalau proposal tadi menambahkan komposisi nilainya dulu. Nah, tapi kalau misalkan tugas akhir ini silakan menambahkan aturan tahapan dan syarat ujian TA-nya. Bagaimana caranya? Ada di menu perkuliahan, data tugas akhir, lalu aturan tahap dan syarat ujian TA. Nah, di sini Pak. Sama, kurang lebihnya seperti tadi. Nanti Bapak klik tambah, tentukan terlebih dahulu terkait untuk unitnya. Ini berlaku di unit prodi, fakultas, ataupun universitas. Namun ada tambahan, ada periode mulai berlaku. Kalau di seminar kan tidak ada ya Pak ya, Iya. Iya. untuk periode mulai berlaku. Jadi kalau di tahapan tugas akhir itu ada. Maka kalau ini di setting periode 2025 ganjil, aturan tahapan ini akan berlaku pada pengerjaan mulai tugas akhir mahasiswa mulai dari periode 2025 ganjil ke depan. Gitu. Kalau misalkan Mbak ternyata di 2025 genap ada perubahan, apakah saya harus merubah di sini atau seperti apa? Jawabannya kalau misalkan ternyata ada perubahan dan itu khusus untuk 2025 genap ke depan, maka dibuatkan baru saja di periode mulai berlaku 2025 genap tanpa merubah yang sudah ada. Gitu ya Pak ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau tidak ada perubahan sampai 2027 nanti sama ya sudah, berarti tidak perlu setting ulang karena ini masih bisa digunakan gitu. Detail tahapannya jangan lupa diisikan terlebih dahulu. Biasanya yang termasuk ujian itu hanya satu, jadi tidak perlu semuanya ini termasuk ujian, gitu ya Pak ya. Agar nanti Ya. yang memudahkan juga ketika menambahkan jadwal ujian. Lalu syarat skripsinya. Nah, di sini Bapak bisa tambahkan untuk berkas-berkas yang harus diupload oleh mahasiswa itu apa saja sesuai dengan tahapannya. Misalkan seminar hasil, waktu uji komprehensif atau seperti apa, itu boleh sekali untuk ditambahkan syarat-syaratnya. Gitu. Nanti kalau misalkan diupload berkasnya bisa diceklis saja, tinggal disimpan agar nantinya mahasiswa bisa tinggal upload berkasnya. Nah, baru selanjutnya Pak bisa setting untuk komposisi nilai tugas akhirnya di sini. Di komposisi nilai tugas akhir, Bapak silakan bisa dilanjutkan untuk setting komposisi nilainya. Nah, setting komposisi nilainya ini, Pak, ada persentase antara pembimbing dan juga pengujinya. Gitu. Nanti silakan untuk diedit dulu di sini. Pembimbingnya berapa persen, pengujinya juga berapa persen, itu bisa disesuaikan. Kalau di kampus sekarang gimana, Pak? Pembimbing dan Eh, penguji ini berapa persen? 30-70 Mbak, Yang 70 ini penguji? penguji ya. Oke. Yang pembimbing berarti 30 ya, gitu ya Pak ya? Ya. Oke, karena ini nanti akan membagi hasil bobot yang sudah diisikan nilainya oleh pembimbing dan juga penguji. Jadi nilai akhirnya itu nanti diambilkan dari pengujinya 70%, pembimbingnya 30%. Seperti itu, Pak. Gitu. Nah, nanti komposisi nilainya, unsur nilainya bisa sekali untuk disetting. Pembimbing ini nanti menilai apa saja, persentasenya berapa persen dari masing-masing unsur nilai yang ditambahkan. Pengujinya ini juga nantinya akan mengukur nilainya apa aja dari hasil apa ya ujian akhir tugas akhirnya mahasiswa itu apa saja nanti maksimal bobotnya 100% itu bisa disimpan seperti itu. Nanti kalau sudah
Bapak bisa untuk setting di menu data tugas akhir, daftar tugas akhir untuk cek data TA mahasiswa. Kalau ternyata dosen pembimbingnya ada perubahan, Mbak, gitu ya, atau ada penambahan. Dulu di seminar ini hanya satu dosen, ternyata di tugas akhir bisa lebih dari dua dosen, gitu. Nanti bisa dengan cara klik detail saja, lalu klik edit, Pak, di sini. Nanti Bapak bisa menambahkan terkait untuk dosen pembimbingnya yang lainnya gitu. Tanggal pengajuan dan tanggal mulai tidak perlu dirubah karena sudah disesuaikan dari tanggal sesuai dengan menyetujui ya. Ini kan tadi disetujuinya di tanggal 1 bulan 12 2025, maka tanggal mulainya otomatis akan sesuai dengan tanggal disetujuinya gitu. Nah, biasanya ada tanggal SK dan juga nomor SK tugas akhir atau dosen pembimbingnya tidak, Pak, kalau di kampus? Ada, Mbak. Oh, oke. Ya. Ini SK-nya SK penguji atau SK pembimbing, Pak? Yang SK menguji, Pak. Oh, SK Iya. penguji. Iya. Gitu ya. Oke. SK penguji sama SK pembimbing sama atau berbeda, Pak? Nah, sebenarnya kan Mbak itu wajibnya berbeda. Tapi kenapa ya Mbak yang masuk ke Neo itu tanggalnya itu hanya satu? Oh, tanggalnya hanya satu ya, Pak ya? Iya, Oke, berarti Bapak biasanya kan menggunakan menu jadwal ujian ini berarti iya. untuk mengisikan. Oh, sebentar, saya coba cek lagi. Yang ke bawah itu tanggal ujian, Mbak. Yang di jadwal ujian di sini kah, Pak? Iya, Mm-mm. iya yang masuk ke Neo itu tanggal ujian. Yang masuk ke Neo ya, Pak ya, tanggal Iya. ujiannya. Oh, oke. Padahal Bapak sudah menginputkan di sini ya, di tanggal SK ini ya, Iya, atau seperti sebenarnya apa? kan di proposal kan sebenarnya sudah ada tanggalnya. Ya. Ya, Oh, tanggal oke. pembimbing. Kan seharusnya kan itu harus dibuatkan SK. Tapi itu kalau untuk pelaporannya itu hanya masuk ke Neo itu tanggal ujian. Oh, tanggal ujian yang ada di tugas Ya, akhir ya, Pak ya, di iya. sini. Harusnya mengambil dari proposal, harusnya mengambil dari apa, Pak? Kalau saat ini di kampus kebutuhannya. Kalau yang masuk sampai ke dosen itu di BKD tanggal tanggal ujian, Mbak. Masih belum sesuai berarti ya, Pak ya? Iya, enggak sesuai. Oh, oke. Sebetulnya kemarin memang ada beberapa perbaikan, tapi coba saya nanti pastikan kembali ya, Pak ya. Terkait untuk tanggalnya itu di provider berarti ya, saat unduh Iya, melaporkan dosen penguji ya berarti ya. Dan juga aktivitas mahasiswanya ini tanggalnya mengambil dari apa? Ini nanti coba saya pastikan kembali. iya, Mbak. Karena Mm-mm. karena kalau di Neo itu kan kalau kalau di Neo Feeder input kan kalau pakai manual ya, Mbak. Input judul, terus dosen pembimbing, dosen penguji, terus nilai. Nah, itu semua untuk dosen pembimbing sama dosen penguji hanya satu tanggal. Hanya satu tanggal. Iya, Oke. Baik, Pak. Coba nanti saya pastikan kembali, nanti akan saya informasikan ke Mbak Fitri agar dibantu diinformasikan juga ya, Pak ya. iya, Gitu ya. Oke. Tapi kalau misalkan ternyata sampai sampai saat ini memang ketika penginputan jadwal ujian ini memang belum ada untuk penginputan SK ataupun tanggal SK dosen penguji, Pak. Gitu. Jadi kalau misalkan ternyata dosen penguji dan juga dosen pembimbing SK-nya sama, solusi dari saya diinputkannya di sini dulu, di tanggal SK dan juga nomor SK. Tapi kalau iya. ternyata berbeda, ini memang saat ini masih dalam tahap pengembangan dari sistem kami juga. Nanti kalau misalkan sudah selesai untuk analisis dan terimplementasi di sistem, pasti akan diinformasikan gitu. Tapi biasanya kalau untuk tanggal SK yang ada di detail ini diisikan untuk tanggal SK dan juga nomor SK dosen pembimbing. Biasanya seperti itu, gitu Pak. Nah, lalu kemudian di sini Bapak juga bisa untuk setting untuk periode selesainya. Kalau misalkan nanti sudah selesai, gitu, selesai ujian. Jadi nanti bisa disetting dan periode selesai ini bisa saja tidak sama dengan periode mulai. Karena bisa jadi untuk pengerjaan tugas akhir mahasiswa ini lebih dari Iya. 1 semester, gitu. Nah, kalau status di sini dipastikan bisa diubah menjadi selesai ketika memang sudah valid ya Pak ya, sudah selesai. Karena kalau misalkan belum selesai terus diubah menjadi selesai, maka nanti seluruh datanya tidak bisa untuk diubah gitu.
Nanti kalau misalkan ada file finalnya, boleh sekali untuk dibantu di-upload, tapi ini bisa diunggah ketika sudah selesai prosesnya, gitu. Karena kan sudah final. Nah, nanti bimbingan masih sama, Pak, di sini. Jadi nanti dari dosen ataupun mahasiswa bisa menambahkan, rekapannya juga tercatat di sini, lalu syarat-syarat ujian yang perlu divalidasi nanti oleh Bapak Ibu dosen pembimbing ataupun dosen penguji atau dari tim operator akademik itu di sini. Nanti bisa di-download aja, tinggal divalidasi kalau misalkan sudah sesuai. Gitu. Jadwal ujian kurang lebih masih sama ya, penambahannya di sini ya Pak ya. Bisa ditambahkan terlebih dahulu kalau misalkan ternyata ujiannya mengulang, maka nanti bisa diceklis saja terkait untuk ujian mengulangnya gitu. Dan riwayat nilai ujiannya juga tercatat di sini. Tidak perlu khawatir terkait untuk ujiannya ini seluruhnya akan tercatat. Ujian awal, ujian mengulangnya, seluruhnya di sini akan tercatat begitu. Nah, nanti nilai akhirnya bisa ditambahkan di sini. Ini mungkin karena sudah selesai, jadi kami masih belum bisa terkait untuk mengisikan nilainya. Tapi nanti kurang lebihnya seperti ini. Dari dosen penguji ini nanti bisa mengisikan masing-masing pada komposisi nilai yang sudah ditambahkan ya Pak ya, sesuai dengan aturannya. Untuk nilai totalnya ini juga akan otomatis mengakumulasi dan juga rata-rata nilai dosen pengujinya, jika memang lebih dari satu dosen penguji. Dosen pengujinya pun juga sama, gitu. Nilai totalnya ini akan otomatis dirata-rata dari masing-masing nilai dosen pembimbing. Nanti dari nilai kompetennya ini disesuaikan. Pembimbing tadi misalkan 30, pengujinya 70%. Rata-rata nilai dari dosennya ini akan diakumulasi otomatis dari rata-rata di sini dan juga di sini akan ditampilkan. Nanti nilai totalnya itu bobot dikali rata-rata nilai dosen. Gitu. Jadi nanti sistem yang akan mengakumulasi ketemu nilai akhirnya. Nilai akhirnya di sini akan otomatis terdata pada nilai di KRS kelas mahasiswa sesuai dengan periode KRS-nya, Pak, gitu. Kalau misalkan ternyata contohnya seperti ini, Mbak mahasiswa ini ngambil 2024 ganjil, nggak ada nilainya, berarti nilainya ya kosong gitu. Tapi kalau misalkan ternyata nilainya ini baru terisikan di 2024 genap, maka juga akan terdata di 2024 genap, asal dengan catatan mahasiswanya juga sudah mengambil KRS mata kuliah skripsi ataupun tesis di periode lanjutan dia mengerjakan skripsi atau TA, seperti itu. Akan otomatis terdata juga untuk grade-nya dan akan tercatat lulus ketika nilainya sudah lebih dari nilai minimum yang ada di kurikulum prodi. Begitu, Pak. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti ini, Pak. Kalau untuk tugas akhir. Nanti kalau misalkan untuk seminar proposal, memang mohon maaf sekali saat ini nanti nilainya diolah secara mandiri terlebih dahulu, Ya. baru nanti diinputkan di kelas kuliah. Gitu ya, Pak ya. Sesuai dengan KRS seminar proposalnya. Begitu. Oke, baik. Sebetulnya sudah cukup, Pak, terkait penjelasan dari Iya. proposal ini. Memang sangat singkat untuk penggunaan fiturnya karena memang hanya digunakan terkait untuk monitoring kegiatan aktivitas mahasiswa dan bimbingan antara dosen penguji dan juga dosen pembimbing gitu. Mungkin dari Bapak ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silahkan. Mbak, saya mau bertanya Mbak untuk di proposal yang tadi Mbak. Ya, Nah, kan prosesnya seperti ini. Eh, itu Mbak untuk nilai proposal ke bawah juga ya Mbak untuk aktivitas mahasiswa itu Mbak, nilai kayak konversi. di proposal, ya kenapa Pak? Iya, proposal masuk Heeh. juga nilai sebagai aktivitas mahasiswa. Kalau misalkan proposal kan tidak dilaporkan, Pak. Jadi nanti pelaporannya di kelas Iya nilainya. di kelas. Iya. Nah, yang kasus yang semester lalu, Mbak, saya lihat waktu saya buat kayak gini, Mbak, untuk nilai proposalnya itu masuk juga, Mbak, konversi ke mata kuliah seminar ini, Mbak, yang di kami. Masuknya itu masuk otomatis atau seperti apa, Pak? Iya, eh, masuk ke Neo, Mbak, untuk nilai transfer diambil dari nilai aktivitas mahasiswa. Oh, atau gini, mahasiswanya ini bukan peserta didik baru kah? Mahasiswa pindahan atau seperti apa? Enggak, Mbak. Yang ini untuk pelaksanaan pelaporan proposalnya ini, Mbak. Oh, saya coba cek dulu ya, Pak ya. Iya, Ada coba ya. sampling Saya kasih mahasiswanya nggak, kasih Pak? nama satu. Iya, Oh iya, ya, iya, di Setia Petra Bitung ya. iya.
Nah, kalau mau buka di Neofeeder, eh, contoh satu mahasiswa dia ada nilai aktivitas transfer karena proses 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 seminar ini Pak, proposal. Hmm, coba Pak saya cek dulu. Di- Sampling Dia mahasiswanya dia atas nama siapa? kelihatan, iya, dia kelihatan Junaidi Tebi Juna atau Tebi saja Mbak, search Tebi saja. TB. Tebi Gini, Tebi, OTB. iya, Sudah disetujui Kak Pak? iya, Oh sudah ya. sudah, iya, iya, Oke. Nah, ini sudah ada nilai akhirnya. iya, Heeh. sudah ada nilai. Iya, Nah, terus dia, Pak, dia itu terbawa kemasuk juga di Neo Pak sebagai nilai aktivitas. sebagai nilai aktivitas ya. Iya, Gitu. iya, Oke, saya cek dulu. Dia juga sudah selesai ya untuk iya. skripsinya Skripsinya juga sudah. 24 genap dan juga 2024. Oke, berarti Bapak ceknya kan di aktivitas mahasiswa ya Pak ya, betul ya? Ya, Di 2024 genap gitu. Dengan judulnya ini Financial Literacy. Oh, mohon maaf. Judulnya ini Pak. Maaf. Analisis. Oke, yang terbawa itu sebetulnya hanya di tugas akhirnya saja, Pak. Gitu. Kalau untuk proposalnya itu tidak. Jawabannya tidak terbawa. oke. Mbak bisa buka Neo Feeder, Pak? Oh, buka new fiturnya. Oke, Iya, sebentar ya, Pak ya. Saya iya. bukakan dulu. Oke, sudah, Pak. Di Ya, menu aktivitas. Heeh. ya. Bisa dicek transkrip mahasiswa kan? Oh, cek transkrip mahasiswa. Ya, Oke. Oh, mohon maaf. NIM-nya tadi Junaidi Tepi ya. Nah, ini. Ya, di transkripnya ya. terus, Pak. Di paling bawah itu Mbak ada. Mm-mm. Paling bawah sekali, paling bawah sekali. Nah itu, Ini. iya, Oh, oke. Masuknya ke konversi aktivitas gitu iya, ya, Pak ya. iya. Untuk mata kuliah seminar manajemen Seminar, gitu ya. iya. Yang Oh, proposal oke. tadi. Padahal sebetulnya kalau untuk yang Kalau dikonversi itu mata kuliah harus, skripsi iya, gitu ya, Pak ya. skripsinya. Oh, oh, oke. Coba saya bantu cek lagi ya, Pak ya. Untuk di periode 24 genap, ini kalau seluruh periode hanya satu dan yang mengerjakan adalah mahasiswa Junaidi Tebi. Ini juga sama. Oke. Jadi kayak yang Junaidi TB ini untuk skripsinya saya tidak ambil langsung dari nilai aktivitas. Karena mau double kan Mbak, Iya, judulnya sama, pembimbingnya sama, hanya beda dosen penguji. hanya beda dosen pengujinya saja ya, Iya, Pak ya. iya, Ini masih saya pastikan dulu karena tadi masuknya ke nilai konversi. Di mana harusnya itu di seminar manajemen kan ya, Pak tadi ya? iya, iya, iya. Seminar manajemen ini termasuk di mata kuliah.
Untuk Oh, ini jenis saya sudah MK-nya ganti. proposal. Sebelumnya itu Mbak skripsi. Iya. Oh, oke. Sebetul. Karena memang ini ya, Pak ya. Tidak sesuai ya harusnya ya. Bentar ya, Pak ya. Saya coba cek lagi. Nilai aktivitasnya oh mohon maaf. NIM-nya Junaidi. Oh, ini seminar manajemen malahan yang keunduh. Oh, oke, Pak. Sebentar. Jadi, kenapa kok transkripnya ini konversi aktivitasnya di seminar manajemen, padahal di data tugas akhirnya mahasiswa, di sini itu yang terdata di nilai akhirnya harusnya mata kuliah skripsi atau komprehensif, betul ya Pak ya? Iya. Nah, tapi di sistemnya provider itu menariknya yang seminar manajemen. Bapak berarti tadi benar ada perubahan awalnya di jenis MK ya Pak ya? Jenis Iya, MK-nya MK ini, itu mm-mm, sebelumnya itu skripsi. sih, jadi Iya, baru diubah menjadi proposal iya, skripsi gitu ya Pak ya? iya. Oke. Barusan sih diubah itu karena ini untuk menginput, untuk memberikan pembimbing di proposal untuk semester depan. Oh, oke Pak. Pak, ini kan barusan saya unduh ulang kan ya di Iya, nilai aktivitas. Tadi kan yang keunduh itu adalah mata kuliah ini, seminar manajemen ya Pak ya. iya, Betul kan iya, tadi? iya. Nah, terus sekarang itu Pak jadi berubah jadi skripsi. Sepertinya sistem ini membaca jenis mata kuliahnya. Bukan Hmm, dari nilai akhir yang ada di sini mata kuliah apa. Wah, ini terima kasih sekali loh Pak sudah menemukan beberapa hal yang sepertinya harus kita cek kembali karena harusnya tidak mengambil mata kuliah yang tidak sesuai dengan KRS-nya mahasiswa. Tapi iya. sebetulnya benar karena mungkin jenis mata kuliahnya tadi sama-sama skripsi. Sama-sama skripsi yang Jadi ketarik yang sistem paling pertama kayaknya. Iya. betul. Jadi sistem mengambil mana yang pertama kali didapatkan untuk Hmm, nilainya. Karena kalau dicek lagi di KRS-nya mahasiswa, di iya, sini harusnya itu tugas akhir yang betul skripsi. skripsi, tapi dia di periode yang sama itu juga mengambil MK seminar manajemen dan juga Hmm, skripsi atau komprehensif. Oke. Oke Pak. Ini karena 2024 genap juga sudah iya, berakhir ya. Nanti ini iya, coba kami pastikan lagi ya Pak ya. Tapi terima kasih kembali loh Pak. Ini sudah detail sekali untuk pengecekannya. Nanti coba saya analisis lagi dengan Mbak Fitri juga untuk dibantu terkait untuk pengecekan. Kalau sudah ada hasilnya nanti akan kami informasikan. Begitu ya Pak ya. iya, Oke. Lalu ada lagi ini Pak. ya. Hanya itu aja. Ini saja. Iya, Oke, baik. Kalau seperti itu, berarti kalau misalkan sudah tidak ada lagi, bisa saya cukupkan ya Pak ya. Nanti terkait untuk hasilnya akan saya segera informasikan. Ini saya diskusikan terlebih dahulu dengan Mbak Fitri untuk case yang terjadi saat ini. Gitu. Sembari tadi tanggal ya Pak ya. Oh, mungkin saya iya, pastikan dulu saja Pak. Tadi tanggal ya. Contohnya mahasiswa ini Pak, betul? iya, bisa, bisa. Oke, ini kan tanggal SK-nya Tanggal SK-nya 15 Mei 2025. Kita cek dulu di sini. Tanggal SK-nya sudah sesuai 15 Mei 2025, Pak. Terus tanggal mulai sama tanggal selesainya ini diambilkan dari tanggal mulai yang ada di sini dan juga tanggal selesai. Tadi yang dimaksud oleh Bapak yang tidak sesuai tanggal SK-nya yang mana ya, Pak? Yang ketarik di provider maksudnya. Eh, yang hasil masuk ke BKD dosen, Mbak, itu Oke. tanggal tanggal ujian sama tanggal bimbingannya itu jadi satu. Ya, yang di situ, Mbak. Yang di sini. Kan kalau Iya, dari dosen pembimbing ini sebetulnya hanya pencatatan untuk dosennya yang utama atau tidaknya. Terus yang ini berarti kan harusnya kalau misalkan ini di-sync ke PD Dikti, lalu PD Dikti juga mengirimkan ke sister, tanggal SK kan diambilkan dari ini. Lalu tanggal iya. mulai dan tanggal selesainya diambilkan dari data ini. Nah, kalau di sister itu gimana, Pak?
Nah, yang muncul di Sister untuk dosen pembimbing sama dengan tanggal pelaksanaan ujian ini skripsi. Oh, padahal ini Iya. Bapak menginputkannya hanya untuk tanggal mulai disesuaikan dengan mulai pengerjaan skripsinya. Oh, Hmm, ujian skripsinya, gitu ya Pak ya? Oh iya, 15 iya. Mei. Oh, kalau seperti itu sepertinya ya Pak ya, karena di sini di New Feeder-nya itu tidak ada pembeda untuk Hmm, tanggal untuk dosen penguji dan juga dosen pembimbing, berarti harusnya memang pengambilan datanya kalau kalau saya sih ngambilnya itu berarti dari Neo Feeder ke PDDikti terus PDDikti mengirimkan ke sister sesuai dengan yang ada di sini Pak, iya. karena tidak ada pembeda. Nah, tapi di sisternya ini tetap bisa diedit kan ya Pak ya, tanggalnya dari dosen penguji dan juga dosen pembimbing waktu klaim Ah, BKD. saya kurang tahu itu. Jadi saat Oke. dosen minta Hmm. SK pembimbing, saya juga buat edit ulang tanggalnya biar sama sesuai yang sudah masuk. Di sini Bapak ngeditnya. Iya. I- Oh, oh, edit saat print SK-nya, Mbak. oh, saat print SK pembimbing dan SK penguji. Iya, Oke, Bapak berarti waktu cetaknya itu dimanfaatkan menu laporan di sini nggak Pak? Tingkat belum, akhir. Mbak. Oh, belum. Masih Oh, manual, iya. manual. Iya. Oh, oke. Hmm, sebenarnya Pak, kalau misalkan di sini ada menu laporan tingkat akhir lalu dosen pembimbing, SK penetapan pembimbing maksudnya. Nah, kalau di SK penetapan pembimbing itu kurang lebihnya tampilannya seperti ini, Pak. Saya coba contohkan ya, Pak ya. Debbie tadi. Iya. Iya. Nah, kurang lebihnya seperti ini, tapi nanti dari sini Bapak sebetulnya masih bisa custom. Ini nanti bisa tetap disesuaikan di customisasi laporan manual gitu ya. Ini bisa disesuaikan sesuai dengan format yang ada di kampus gitu. Bisa mengambilkan SK dan yang lainnya seperti itu, Pak. Gitu. Tapi SK-nya memang sampai saat ini masih diambilkannya satu dari menu SK di sini. Jadi ini boleh ditentukan nanti tanggal SK dan nomor SK-nya ini mau yang untuk pembimbing atau yang untuk dosen penguji. Tapi tidak perlu khawatir, Pak. Nanti di dosen penguji ini kita sudah juga coba ajukan improvement ya gitu ke tim teknis agar nanti di jadwal ujian ini bisa ditambahkan untuk tanggal SK dan juga nomor SK penguji agar nanti memudahkan Bapak tidak perlu manual lagi cetaknya, tinggal input saja di sini, tinggal cetak gitu. Nah, tapi kalau misalkan sudah di sisternya Pak, karena di NeoFeeder ini juga saya cek tanggalnya hanya ini, jadi Hmm. memang penyesuaiannya bisa dari kalau dari login sister dosennya tanggalnya bisa diubah, nanti bisa diubah manual aja sesuai dengan SK yang akan diupload. Saran saya seperti itu, Pak. Gitu. Atau mungkin karena memang di sini tidak ada pembeda antara SK pembimbing dan juga penguji, gitu, Pak. Hmm. Iya, Bu. Oke, baik. Ada lagi, Pak? Iya, satu lagi Mbak. Ya, Kayak kasus yang tadi kan Mbak bilang kalau saat periode mulainya misalkan diganjil tahun 2025, tapi nanti selesainya itu beberapa tahun ke depan. di Nah, sini. Mm. iya, yang selesainya itu. Nah, kalau sudah ke input seperti itu, terus Mbak untuk laporan aktivitasnya itu ke bawah di periode yang mana dia ya Mbak? Oke, gini Pak. Jadi biasanya kan kalau untuk pengerjaan skripsi, mahasiswa itu tidak lebih dari 2 semester. Nah, Ya. kalau di Setia Petra saat ini ketentuannya gimana Pak? Mahasiswa boleh mengerjakan tugas akhir maksimal berapa semester di judul yang sama? Oh, sampai batas dia DO Mbak. Sampai batas di ADU. Oke, baik. Nah, kalau seperti itu memang kebijakannya kami kembalikan ke kampus. Nah, Ya. tapi Pak, biasanya memang kalau untuk pelaporan ini ada yang melaporkan tugas akhir mahasiswa ini hanya di periode selesainya saja ketika dia sudah dinyatakan lulus. Kenapa seperti itu? Ya mungkin memang kebijakan dari kampusnya seperti itu. Kalau misalkan dosen pembimbingnya ini juga tidak khawatir dengan
BKD-nya gitu. Karena biasanya Pak ada beberapa perguruan tinggi yang wajib melaporkan di periode mulai sampai dengan periode selesainya, walaupun berbeda periode, karena ini berkaitan dengan BKD dosen di Sister gitu. Oh, Heeh. Nah, kalau ternyata di kampus periode mulainya diisikan misalkan 2024 genap gini untuk mahasiswa Junaidi. Ternyata dia akan selesai di periode 2024 genap mengerjakan, 2025 ganjil hilang. Itu oke. contohnya. Terus dia kembali lagi di periode 2025 genap. Kalau misalkan ternyata diperbolehkan dengan judul yang sama, Sama. tidak ada perubahan, maka nantinya Pak, periode selesainya aja yang diubah. Periode mulainya itu tidak perlu diubah, tidak apa, tapi kalau mau disesuaikan juga tidak apa, gitu. Nah, nanti pelaporannya itu karena pelaporan itu mengambil dari periode yang ada di sini. Jadi jika ini berbeda, tetap bisa dilaporkan keduanya. Misalkan ini 24 genap, lalu ini 2025 genap, nanti Bapak nggak perlu input ulang, tinggal unduh datanya di aktivitas mahasiswa di periode 2025 genap, maka akan otomatis terdata gitu di sini aktivitas mahasiswanya. Karena sistemnya Provider itu mengambil data dari periode mulai dan juga periode selesainya. Gitu. Karena pekerjaan skripsi itu bisa jadi lebih dari 1 semester. Gitu, Pak. Ya, jadi Mbak, biar tiap semester kirim juga masuk juga ya aktivitasnya itu ke dosen ke lewat sister. Ya, kalau mau Ya, seperti itu diubah-ubah berarti nanti. Biasanya iya ngakalinnya di periode diubah selesainya. Kan kalau ke periode mulainya udah tetap nih 2024 hmm, genap. Terus ternyata, oh ini belum selesai 2025 ganjil dan mau dilaporkan juga. Ya sudah, berarti 2025 ganjil diubah periode selesainya. Dan ternyata 2025 genap masih ngerjakan lagi gitu. Oh ya udah, Bapak tinggal ubah periode selesainya di 2025 genap, nanti tinggal hmm, unduh saja di sini, di aktivitas mahasiswa, terus dilaporkan dari aktivitas, dosen, kegiatan keanggotaannya, pembimbing, sampai pembimbing. Karena kan belum selesai, artinya pengujinya ya, belum ada. Gitu. Seperti itu, Pak. oke, Oke, baik. Lalu ada lagi, Pak? cukup Mbak. Cukup ya. Oke. Kalau misalkan memang sudah tidak ada lagi, berarti untuk agenda pelatihan hari ini bisa saya cukupkan ya Pak ya. Begitu. Saya Ya, mewakili Mbak Fitri mengucapkan terima kasih banyak Pak atas antusiasme dan juga kerjasamanya ya sepanjang pelatihan hari ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama penyampaian materi. Saya mewakili Mbak Fitri, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ini dapat bermanfaat untuk membantu nantinya untuk pelaksanaan proposal dan juga tugas akhir yang ada di kampus gitu. Nanti Bapak juga nggak perlu khawatir ya. Kalau misalkan ada kendala, mungkin Bapak juga boleh sekali untuk berdiskusi aktif di grup atau menghubungi secara personal chat di WhatsApp atau mungkin jika nanti Mbak Fitri slow respon gitu ya Pak ya bisa menghubungi melalui live chat, fresh chat gitu Pak yang ada di pojok kanan bawah. Sudah pernah memanfaatkan fresh chat Pak untuk hmm, tanya-tanya kendala atau diskusi belum gitu? kayaknya. Belum ya. Gimana Ya, itu jam operasionalnya dari jam 7.30 sampai dengan jam 9 malam, Pak, kalau Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu sama Minggu, itu dari jam 8.30 sampai dengan jam 16.30 gitu. Nanti ya bisa membantu kendala atau perlu diskusi dengan Bapak gitu. Harapan saya dan saya Bima, semoga setelah pelatihan ini berakhir, nanti sistem dapat berjalan dengan lancar ya, Pak ya, dan nantinya dapat lebih dimanfaatkan untuk menu proposal dan juga tugas akhir gitu. Izin saya akhiri, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat terima kasih siang. juga Bu. Iya, selamat siang ya Pak ya. Saya Ya. akhiri. Terima kasih.